warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tresnaningsi dari SMA Negeri 1 Torgambah, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Asahan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai belajar dulu berdoa. Ya, coba silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Bu Guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir. Jadi Bu absen lebih dahulu ya. Abdul Fatanjani, Hadir, Bu. Agus, Ahmad Alfis, Hadir, Bu. Anissa, menguku rasa nasionalisme. Yaitu kita lebih dahulu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silakan untuk Ibu mohon berdiri. Tinggi sekali ya. Iya deh, kira-kira tingginya berapa ya? Terus bagaimana cara mengukurnya? Iya ya, gak mungkin manjat kan? Aduh, apa Des? Kok kalian seru banget nih? Iya nih Ahmad, kami lagi membicarakan tentang ketinggian pohon. Gimana cara mengukurnya ya? Oh, itu mudah sekali. Ibu Indra kan pernah menjelaskan kepada kita
waktu pembelajaran trigonometri. Sedang memperhatikan videonya kan? Ya, jadi kalau misalkan lah, ini kalau kita lihat dari video atau kita perhatikan, ya kan? Berarti dia menghitung suatu tinggi pohon di sini. Berarti kita untuk materi kali ini pada rumus trigonometri jumlah selisih dua sudut. Ya. Nah, di sini apa hubungannya? Yaitu dengan tinggi pohon tadi. Yaitu pada sudut elevasi. Ya. Berarti masih ingat kan? Yaitu di mana pada persamaan trigonometri itu pada identitas dan perbandingan. Nah, lanjutan dari pelajaran yang lalu ya. Kompetensi inti daripada pembelajaran hari ini. Ya, pada tujuan pembelajaran ya, peserta didik. 1. Peserta didik dapat menghitung jumlah selisih sinus dan kosinus. 2. Menganalisis rumus jumlah selisih trigonometri sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai rumus jumlah dan selisih trigonometri dan penerapannya dalam masalah nyata. 3. Merumuskan jumlah selisih sinus dan kosinus. 4. Merancang alat sederhana untuk menghitung jumlah selisih sinus dan kosinus. 5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinus. Ya, di sini untuk poin misalkan kalau untuk yang pertama tujuan pembelajarannya kan? Iya, di sini yaitu kita membuat suatu alat sederhana untuk menghitung ketinggian pohon itu. Ya, menggunakan selisih dua sudut. Di antaranya yaitu menggunakan rumus apa? Sinus dan sinus kosinus. Tapi ingat pada sudut elevasi di sini, ya. Yaitu dia sama seperti menghitung tan. Teknik penilaian nanti yang akan Ibu nilai. Coba perhatikan. Yang satu, pertama yaitu teknik penilaian, di mana penilaian sikap. Ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, yaitu keterampilan juga, pengetahuan dan keterampilan. Rumus jumlah selisih dua sudut, di mana kalau menghitung suatu, misalkan sin A ditambah B atau sin alfa ditambah B, yaitu sin A kali cos B, ya, cos B ditambah cos A dikali sin B. Masih ingat kembali ya? Iya, sama seperti misalkan pada cos. Itu kalau sin, apa bedanya? Misalkan pada kurang dan penjumlahan. Kalau kurang kan pada selisih kan? Ya, kalau pada penjumlahan itu ya. Kalau selisih sama, cuman bedanya ya. Kalau misalkan pada kosinus, misalkan cos alfa ditambah beta, berarti dia cos alfa dibagi sin beta. Ya, ingat kalau ditambah berarti dia dikurang. Berarti dikurang sin A, yaitu dikali sin B. Jadi kalau misalkan dikurang, sin A dikurangi atau sin alfa dikurangi beta, dikurangi beta, yaitu lihat berubah menjadi kosinus B. Berarti cos A dikali cos B ditambah sin A dikali cos B, ya, cos B. Itu ingat kalau pada penjumlahan dan pengurangan maupun selisih ya. Berarti kalau di atas dia, kalau misalkan tan A ditambah berarti dikurang. Kalau tan dikurang berarti ditambah. Itu aja yang lebih gampang harus diingat. Nah, coba perhatikan untuk manfaat mempelajari rumus jumlah selisih dua sudut. Ya, sambil dulu biar apa? Ya, di sini yaitu menaksir ketinggian. Tadi menaksir ketinggian. Kalau menaksir ketinggian tadi yang dikatakan
berarti dia pada sudut elevasi. Ya, terus. Ya, terus. Ada lagi? Ya. Coba perhatikan kembali, yaitu manfaat mempelajari rumus jumlah selisih dua sudut. Ingat di sini mana yang merupakan di sini, yaitu pada sudut elevasi. Pada sudut elevasi yang mana? Coba. Mana di sini, yaitu perhatikan, ini sudah kita fenomenal kontekstual. Seorang pelajar tingginya. Coba bacakan yang dekat. Iya. Seorang pelajar tingginya 150 cm sedang perjalanan menuju suatu tugu. Dalam posisi berdiri, dia melihat puncak tugu tersebut dengan sudut elevasi 15 derajat dan tinggi gedung 20 meter. Berapa meter lagi dia sampai ke tugu? Kenapa? Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikannya? Dengan menggunakan rumus tambah. Ya, boleh menggunakan rumus tambah. Ya, satu bisa menggunakan dengan pada trinometer. Disinilah untuk proyek kita, yaitu Membuat bagaimana kita membuat trinometer untuk menghitung suatu ketinggian atau menaksir. Kalau menaksir itu apa? Berarti memperkirakan. Di Google Classroom-nya udah kan? Sudah. Ya, coba ya. Ibu bagi untuk sambil dibuka HP-nya, misalkan pada Google Classroom. Di situ bisa Ibu share pembelajarannya. Ya. Mas boleh ya? Tadi pas ya, 2 orang kembali. Objeknya berapa? Objek jarak dari yang 15 iya. Misalkan 15. Berarti 15 dikali atau ditambah. Ingat kalau kan? Hah? Ditambah. Ya, misalkan. Jadi yang untuk tinggi kita, misalkan tinggi kita yaitu tinggi yang kita objek kita yang mengukur. Iya. Berapa? Misalkan yang mengukur kita ambil aja entah ya kan, karena ini dari objeknya kita ini yang misalkan tinggi kan, nah, tinggi seperti rumah ya, ini cuman kan penaksiran ya, nah, sama seperti sini kita tingginya 150 misalkan, ini kita yang menaksir sudut elevasinya misalkan berapa, 45 derajat berarti 1. Jadi berapa? Iya, ingat di sini berarti berapa? Itunya 50. Sudut etalas apanya? Elevasinya perkiraan berapa? Hah? Diperkirakan. Iya, kita ambil ke sudut istimewanya. Berarti berapa?
60. Iya 60. Misalkan 60 sudut elevasi. Kalau untuk mencari ketinggian pakai tan, ya boleh dia tan X sama dengan alasnya mana? Berarti X per ini ketinggian untuk yang ini berapa? Ini 20. Berarti kita ngambil ke senti. Kalau 20 senti kita ambil ke penaksiran. Masa kita rumah kalau tingginya 20 cm berarti pendek kali. Ya kan? Iya, menaksirkan. Coba. Segitiga. Nanti dituangkan di classroom ya, kirimkan ke classroom foto. Iya. Iya. Dua. Ambil itu sembarang sudut. Untuk melakukan ini kalau misalkan memprediksi ataupun menaksir ketinggian otomatis dari sini kan, nggak mungkin dari sini. Kalau dari sini berarti kamu gini, ya kan? Dari sini berarti dari sisi samping ini sudut elevasi sini. Ini misalkan A, ini B. Berarti mencari ini kan sama seperti juga mencari yaitu sisi miring, ya kan? Nah, bagaimana mencari ini sudut elevasi yang dicari kita yaitu tinggi berapa tingginya. Kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu bagaimana dia membuat manometer dan apa kegunaan di sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek pembuatan kilometer dan juga penggunaan kilometer pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Nabila Arifah Sibuan. Di sebelah saya ada Dewi Putriani. Sebelah saya ada Maura, Aura, lalu Farid dan Azahara. Sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. 1. Lem tembak. 2. Sedotan atau pipa kecil. 3. Gunting. 4. Tali atau benang. 5. Busur derajat. 6. 1 buah penghapus untuk alat pemberat. Langkah-langkah penyelesaian proyeknya. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Letakkan pemberat pada ujung tali. 3. Gunting tali dengan panjang secukupnya. 4. Tempel tali di tengah-tengah busur. 5. Gunakan lem tembak untuk merekatkan silinder pada bagian datar busur. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan manometer. Alat dan bahan yang dibutuhkan HP, meteran ukur, manometer bangunan, dan miniatur atau bangunan. Langkah kegiatan yang pertama, dalam proyek ini kita akan menaksirkan tinggi suatu miniatur bangunan. Kedua, amati miniatur yang telah diberikan. Ketiga, ambil sembarang jarak dari miniatur tersebut dan lakukan taksiran sudut elevasi bangunan tersebut dengan manometer. Keempat, sajikan hasil kajian kalian dalam Google Slide. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan rumus jumlah selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menemukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang ketiga, menaksirkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus atau kosinus. Dan yang keempat, menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan rumus selisih sinus dan kosinus.
misalnya pemisalan kita ukur mendapatkan ukuran 15 cm. Nah, yang kedua, ambil sembarang sudut untuk melakukan penghitungan sudut elevasi. Nah, untuk mengukur itu kita menggunakan klinometer yang sudah kita buat itu. Dan kami mendapatkannya 60 derajat. Yang ketiga, dengan menggunakan sudut elevasi dari klinometer tersebut dan jarak tersebut, hitunglah tinggi bangunan miniatur tersebut. Nah, hasilnya jarak yang kami dapatkan 15 cm. Lalu dengan menggunakan klinometer tersebut, kami mendapatkan sudut elevasinya 60 derajat. Hasilnya tinggi miniatur yaitu kita menggunakan rumus tan. Nah, rumus tan itu yaitu D per depan per samping. Tan dari 60 derajat tersebut adalah akar 3 dan kan kita depannya itu sama dengan tinggi, itu yang kita cari, dan sampingnya yang jarak tadi itu 15 cm. Jadi hasilnya depan sama dengan tan tadi akar 3 dikali samping 15 cm jadi 15 akar 3. Nah, itu kita rasionalkan terlebih dahulu jadi 15 akar 3 per 3 yang hasilnya 5 akar 3 cm. Jadi tinggi dari bangunan tersebut adalah 5 per 3 cm. Nah, di sini kesimpulannya. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak bertanya ya, apa hubungan klinometer ataupun apa hubungan sudut elevasi dengan tinggi ataupun apa yang kita ukur pada kegiatan sehari-hari. Nah, di sini hubungannya adalah sudut elevasi yang menghubungkan antara jarak dan tinggi. Jadi kita menggunakan sudut elevasi untuk menghubungkan jarak dan tinggi dari miniatur tersebut. Nah, kesimpulan yang kami ambil, rumus-rumus dalam trigonometri dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk kita juga dapat menggunakan rumus-rumus trigonometri pada berbagai kegiatan. Salah satunya adalah seperti yang kita contohkan tadi, yaitu mengukur tinggi bangunan menggunakan klinometer ataupun rumus-rumus perbandingan selisih dua sudut trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Di sini saya akan menampilkan hasil lembar kerja kelompok proyek membuat klinometer sederhana dari kelompok 2. Di sini saya membacakan tujuan pembelajaran dari pembuatan klinometer sederhana. Pertama, dapat menghitung jumlah selisih sinus dan kosinus. 2. Menganalisis rumus jumlah selisih trigonometri sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai rumus jumlah dan selisih trigonometri dan penerapannya dalam masalah nyata. 3. Merumuskan jumlah selisih sinus dan kosinus. 4. Merancang alat sederhana untuk mengukur menghitung jumlah selisih dan kosinus. 5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih. Kelompok kami yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Florenilis Alta, Sofia Amelia Foto, Chelsea Tesalonika, dengan saya Suci Muslim Syria, dan Taruli Talita dan Muhammad Reza. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada lem tembak, sedotan atau pipet kecil, yang ketiga gunting, yang keempat tali atau benang, yang kelima busur derajat. Nah, yang terakhir itu satu buah penghapus untuk alat pemberatnya. Adapun langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Lekatkan pemberat pada ujung tali. 3. Gunting tali dengan panjang secukupnya. 4. Tempel tali di tengah-tengah busur. Dan yang kelima, gunakan lem tembak untuk melekatkan silinder pada bagian dasar busur. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang klinometer. Klinometer adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi yang dibentuk antara garis dengan titik puncak. Kami akan masuk ke bagian hasil pengamatan kami, bagaimana cara kami mengukur dengan menggunakan klinometer sederhana ini.
Jarak pengamatnya 15 meter dan alasnya jarak pengamatnya 60, alasnya itu 15 meter. Nah, di sini kami akan mencari ketinggian rumah miniatur tersebut. Di sini kami menggunakan rumus tangent 60 derajat sama dengan X per 15. Nah, tangent dari 60 derajat akar 3 sama dengan X per 15. X sama dengan 15 akar 3. Jadi tinggi rumah tersebut adalah 15 akar 3 meter. Jadi di sini kami juga membacakan kegunaan dari plinometer. Kegunaannya adalah untuk mengukur sudut elevasi atau sudut dari tanah pada segitiga siku-siku. Yang satu, perhatikan bagaimana caranya sudah bisa membuat apa fungsinya dan kegunaannya. Yang pertama itu apa? Untuk mengukur tinggi bangunan. Iya bisa, yaitu dengan melalui kode dari sembah. Atau misalkan sama seperti yaitu pada sudut di sini misalkan pada ketinggian ya. Pada ketinggian ke gelas. Ibu anggap nilai plus lah untuk kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Jadi buka Google Classroom, di situ ada yaitu post test. Ya, itu ada 2 soal. Ibu kasih waktu yaitu 7 menit. Jadi sebelum kita tutup ya, itulah untuk minggu depan pembelajaran. Jadi harus diingat kembali yaitu pada tetap rumus-rumus trigonometri. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Ya, kita lanjut minggu depan. Semoga kita tetap sehat. Bisa berangkat sekolah kembali. Ya, kita tutup ya. Nah, untuk itu angket dikirim ke Google Classroom. Nanti diisi ya anketnya. Jadi biar bisa disurvei. Kelas siapkan? Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru kita, misalnya